Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester Statistika Industri 1 tahun 2022. Soal pertama, nilai mata kuliah tertentu memiliki rata-rata 70 dan standar deviasi 8. Penentuan nilai ditetapkan dengan dosennya mengikuti distribusi tertentu dengan acuan bahwa 5% mahasiswa dengan nilai tertinggi akan mendapatkan nilai A. Menurut perkiraan Anda, berapakah persentase mahasiswa yang memperoleh nilai antara 60 sampai dengan 75? Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diketahui permasalahan ini mengikuti distribusi normal karena memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi. Rata-ratanya yaitu 70 dan standar deviasinya adalah 8. Dan batas atas 75, batas bawah 60. Berdasarkan batas atas batas bawah tersebut dapat diketahui probabilitasnya itu probabilitas 60 kurang dari X kurang dari 75. Untuk memudahkan pengerjaan atau penyelesaian masalah, kita dapat mengonversikan nilai X tersebut ke dalam nilai Z atau distribusi normal standar. Nilai X batas atas batas bawah tersebut kita konversikan sehingga didapatkan Z atas yaitu 0,625 dan Z bawah min 1,25 dengan rumus Z sendiri yaitu X dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Berdasarkan nilai Z tersebut, kita cari nilai probabilitasnya, di mana nilai probabilitas Z itu dapat kita lihat pada tabel Z, sehingga diketahui probabilitas dari Z atas itu dari P dari Z kurang dari 0,625 yaitu 0,734 dan P dari Z bawah atau atas bawah yaitu 0,1. Karena telah dikonversikan ke dalam nilai Z sehingga probabilitas kita menjadi P min 1,25 kurang dari Z kurang dari 0,625 atau didefinisikan sebagai P Z kurang dari 0,65 kurang dari P Z kurang dari min 1,25 sehingga didapatkan hasilnya itu 0,62836. Karena yang ditanyakan adalah persentase mahasiswa, kita kalikan saja hasil probabilitas kita tadi dengan 100%. Sehingga persentasenya mahasiswanya itu 62,84%. Selanjutnya, berapakah nilai minimum mahasiswa yang akan mendapatkan nilai A? 5% mahasiswa dengan nilai tertinggi akan mendapatkan nilai A. Berdasarkan informasi di atas, kita dapat mencari nilai Z yang memiliki nilai peluang kumulatif sama dengan 0,95. Karena peluang kumulatif mendefinisikan peluang pada kurang dari variabel random tersebut. Kumulatif dari kurang dari sama dengan variabel random tersebut. Sehingga kita cari yaitu PZ dari probabilitas menghasilkan 0,95. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel Z, yaitu nilai Z yang menghasilkan probabilitas sama dengan 0,95 yaitu 1,645. Karena kita telah mengetahui nilai Z, kita dapat langsung mencari nilai X dengan mengolah sedikit nilai rumus Z, yaitu menjadi X sama dengan standar deviasi dikali Z ditambah rata, sehingga nilai X sama dengan 8 dikali 1,645 ditambah 70 sehingga dapatkan hasilnya 83,16. Berdasarkan nilai X di atas dapat kita simpulkan bahwa nilai minimum untuk mahasiswa agar mendapatkan nilai A adalah 83,16. Selanjutnya, jika dosen tersebut mengikuti standar nilai berdasarkan peraturan akademik bahwa mahasiswa mendapat nilai A jika nilainya lebih dari 80, kira-kira berapa persen mahasiswa yang akan mendapatkan nilai A? Dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa nilai A minimumnya adalah 80. Berdasarkan informasi tersebut, kita dapat mencari terlebih dahulu probabilitas dari X kurang dari sama dengan 80. Untuk memudahkan pekerjaan, kita akan bersihkan dulu nilai 8 X sama dengan 80 tersebut ke dalam nilai Z, sehingga dapatkan nilai Z sama dengan 1,25. P X lebih dari 80 sama dengan P dari Z lebih dari 1,25 sama dengan 1 dikurang probabilitas dari Z kurang dari sama dengan 1,25. Sehingga dapatkan sini yaitu probabilitas dari ma, eh, mahasiswa yang mendapatkan nilai 80 yaitu
0,10. Karena itu hanya presentasi, kita kalikan saja probabilitas tersebut dengan 100%. Sehingga persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A jika batas minimum nilai A menjadikan 80, yaitu 10,56%. Soal kedua, dari pengamatan selama 1 jam diperoleh rata-rata kadar SO2 di udara di suatu pabrik kimia adalah 155 mg per meter kubik dengan standar deviasi 15. Badan Pengendali Dampak Lingkungan menetapkan bahwa ambang batas atas kadar SO2 di udara untuk pengamatan selama 1 jam adalah 150 mg per meter kubik udara. Berapa probabilitas bahwa nilai ambang batas ini terlanggar oleh pabrik tersebut? Dari soal dapat diketahui bahwa ini bukan permasalahan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata dari pabrik yaitu 155, rata regulasi 150 dan standar deviasi 15 mg per meter kubik. Permasalahan tersebut dapat dinyatakan sebagai probabilitas dari X lebih dari 150 yang merupakan sendiri X lebih yaitu rata regulasi. Untuk menggunakan pekerjaan nilai X tersebut seperti sebelumnya kita konversikan ke dalam nilai Z. Sehingga didapatkan nilai Z yaitu min 0,33. Kita lihat pada tabel. Namun sebelum itu kita notasikan dulu probabilitasnya itu P X lebih dari 150 sama dengan Z lebih dari min 0,33 sama dengan 1 dikurang P Z kurang dari sama dengan min 0,33. Kita lihat pada tabel berapa probabilitas kumulatif dari Z kurang dari sama dengan min 0,33. Dan didapatkan hasil akhirnya nanti yaitu P Z lebih dari min 0,33 yaitu 0,623. Dapat disimpulkan bahwa peluang perusahaan melanggar ambang batas kadar SO2 yang telah ditetapkan adalah sebesar 0,623. Selanjutnya, probabilitas bahwa kadar SO2 di pabrik tersebut ternyata kurang dari 140 mg per meter kubik udara dapat ditentukan sebagai Px kurang dari 140. Agar dapat memudahkan perhitungan, kita dapat mengonversikan nilai X atau variabel random ke dalam bentuk Z distribusi normal standar. Seperti yang kita tahu, X kita tadi sama dengan 140 Z, sehingga dapatkan nilai Z sama dengan 140 dikurang 155 dibagi 15 sama dengan min 1. Px kurang dari 140 sama dengan Pz kurang dari min 1. Sehingga Pz kurang dari min 1 sama dengan 0,158. Dapat disimpulkan bahwa peluang perusahaan menghasilkan udara dengan kadar SO2 kurang dari 140 mg per meter kubik adalah sebesar 0,1586. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Mana soalnya berdasarkan data historis diketahui bahwa 10% pasien yang menderita penyakit tertentu perlu dioperasi. Jika pada periode tertentu terdapat 6 orang menderita penyakit tersebut, berapakah probabilitas bahwa A. Semuanya tidak perlu dioperasi? Jadi pertama kita berdasarkan data-data yang kita ketahui yaitu probabilitas pasien perlu dioperasi adalah 0,1, probabilitas pasien tidak perlu dioperasi adalah 0,9. Dan jumlah pasien yang tadi ada 6 orang dan yang ditanyakan adalah semuanya tidak perlu dioperasi. Artinya jumlah pasien yang perlu dioperasi adalah 0 orang. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan distribusi binomial. Di rumus dari distribusi binomial adalah ini ya. Dan kita masukkan aja angkanya. Dapatkan probabilitasnya adalah 0,5314. Jadi probabilitas uh, semuanya tidak perlu dioperasi itu kan 6 orang tersebut tidak perlu dioperasi adalah 0,5314. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal 3B ya, yaitu maksimum 3 orang perlu dioperasi. Yang jadi ekstensinya adalah 3, yaitu maksimum pasien yang perlu dioperasi 3. Di pertanyaan ini juga berkaitan dengan distribusi binomial, akan tetapi yang ditanyakan adalah probabilitas kumulatifnya ya. Itu Px kecil atau sama dengan 3, atau sama dengan probabilitas suksesnya 0 ditambah probabilitas jika suksesnya 1 ditambah probabilitas jika terdapat 2 sukses ditambah probabilitas jika terdapat 3 sukses. Mana sukses di sini yaitu jumlah orang yang dioperasi ya.
Di probabilitas tidak ada orang yang dioperasi ditambah probabilitas satu orang yang dioperasi ditambah probabilitas dua orang yang dioperasi ditambah probabilitas tiga orang yang dioperasi itu maksimumnya ya. Jadi kita cari dulu probabilitas satu-satu ya. Itu pertama probabilitas nol orang yang di eh, operasi kayak yang tadi ya, kayak soal A itu 0,5314. Selanjutnya probabilitas satu orang di operasi itu 0,3543 dan seterusnya. Selanjutnya dari keempat probabilitas ini kita jumlahkan ya. Dapatkan hasilnya peluang X kecil sama dengan 3 itu 0,99873. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 4. Nah, soalnya pengujian produk tertentu dilakukan dengan menggunakan produk tersebut sampai rusak dan membutuhkan biaya mahal. Karena itu, pengujian dibatasi oleh perusahaan. Jika sampai 3 kali pengujian tidak ditemukan hasil yang diharapkan, maka pengujian dihentikan. Jika probabilitas pengujian berhasil adalah 0,3, berapakah probabilitas bahwa A. Pengujian memperoleh hasil yang diharapkan setelah 2 kali pengujian? Di sini kita tuliskan data-data yang kita ketahui yaitu probabilitas pengujian berhasil adalah 0,3, probabilitas pengujian tidak berhasil adalah 0,7, dan jumlah pengujian sampai berhasil adalah 2. Pertanyaan berkaitan dengan distribusi geometrik. Kenapa distribusi geometrik? Karena eh, pengujian ketiga tidak akan dilakukan jika pengujian telah berhasil pada 2 kali pengujian. Dan pengujian kedua tidak akan dilakukan jika sudah berhasil pada pengujian pertama. Jadi kita akan mencari sukses pertama terjadi pada percobaan kedua. Jadi caranya di sini ada dua, itu pakai logika atau distribusi geometrik itu sendiri. Jika sukses terjadi pada pengujian kedua, berarti pengujian pertama gagal, itu peluangnya 0,7. Dan percobaan kedua itu, pengujian kedua itu berhasil, itu peluangnya 0,3. Jadi 0,7 kali 0,3 itu 0,21. Juga bisa pakai distribusi geometrik dengan rumus P dikali Q pangkat X min 1, di mana X adalah jumlah percobaannya dan P adalah probabilitas suksesnya. Dikalikan dan hasilnya sama 0,21. Setelah itu lanjut ke soal 4B. Pengujian dihentikan setelah 3 kali sesuai ketetapan perusahaan. Dengan kata lain tidak memperoleh hasil yang diharapkan dalam kurun waktu tersebut. Nah, pertanyaannya ini berkaitan dengan distribusi binomial atau juga dapat diberikan secara logika, yaitu gagal 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 itu 0,7 kali 0,7 kali 0,7 atau 0,7 pangkat 3. Jadi di sini jika menggunakan binomial berarti jumlah suksesnya 0, jumlah n-nya 3, dan probabilitas suksesnya 0,3. Dan hasilnya adalah 0,7 pangkat 3 yaitu 0,343. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5. Itu soalnya rata-rata kecepatan pelayanan pelanggan di customer service Bank X adalah 20 pelanggan per jam. Sedangkan rata-rata kedatangan pelanggan adalah 12 pelanggan per jam. Berapakah probabilitas bahwa A. Seorang pelanggan dilayani dalam waktu kurang dari 4 menit? Jadi kita tuliskan dulu data-data yang kita ketahui, yaitu rata-rata kecepatan pelayanan 20 pelanggan per jam, rata-rata kecepatan kedatangan 12 pelanggan per jam, di mana ini disebut juga lambda ya. Saya memberi kode lambda P dan lambda K. Selanjutnya yang ditanya itu waktu seorang dilayani untuk X kurang dari 4 menit. Saya ubah menjadi jam untuk menyamakan satuannya dengan satuan lambdanya. Itu pertanyaan berkaitan dengan distribusi eksponensial. Karena yang ditanyakan datanya kontinu ya, di datanya waktu. Jadi karena data waktu pasti yang ditanyakan adalah eksponensial, bukan kosong. Karena eksponensial ini erat hubungannya dengan kosong. Selanjutnya yang ditanyakan adalah probabilitas kumulatif, yaitu kurang dari 4 menit. Itu rumusnya adalah 1 dikurang E pangkat minus lambda X. Eh, di sini Fx kecil daripada 0,0667 sama dengan eh, F besar itu untuk probabilitas kumulatif itu 0,0667
dengan lambdanya 20 sama dengan 1 dikurang P pangkat min 20 kali 0,0667. Itu hasilnya sama dengan 0,736403. Itu untuk probabilitas dilayani dalam kurang dari 4 menit. Selanjutnya 5B itu selama 10 menit tertentu tidak ada pelanggan yang datang. Jadi yang diketahui di sini adalah lambda K-nya adalah 12 pelanggan per jam. Jadi di sini saya mengubah lambdanya menjadi per menit. Jadi yang awalnya per jam diubah menjadi per menit. Itu waktu tidak ada pelanggan yang datang itu adalah 10 menit kan di soalnya 10 menit. Jadi kita kodekan dengan T dan jumlah pelanggan yang datang itu kan tidak ada di nol. Jadi pertanyaan ini berkaitan dengan distribusi Poisson. Kenapa Poisson? Karena yang ditanyakan tidak ada pelanggan yang datang. Itu diskrit kan. Jadi ini distribusi Poisson bukan eksponensial. Jadi itu bedanya ya. Ini diskrit karena yang ditanyakan adalah data diskrit di pelanggan. Jadi dia Poisson. Selanjutnya kita selesaikan itu dengan mengubah lambdanya ya. Itu lambda T. Di lambda K ini kita ubah menjadi lambda T. Itu 0,2 dikalikan dengan 10 ya. Itu atau ibaratnya kita ngubah lambda yang awalnya per menit kita ubah menjadi per 10 menit. Itu kan per 10 menit. Selanjutnya kita masukkan ke rumusnya. Itu nih ada juga rumus yang tidak menyertakan T ya. Cuma lambda, tapi sama saja ini cukup dengan mengubah lambda yang awalnya per menit kita ubah menjadi 10 menit karena di soalnya kan selama 10 menit tertentu. Jadi lambdanya kita ubah menjadi per 10 menit. Sebenarnya kita masukkan angka-angkanya ya. Jadi dapatkan probabilitas selama 10 menit tertentu tidak ada pelanggan yang datang adalah 0,1353. Ini jawaban ini bisa dicek ya karena lambdanya saja 2 pelanggan per 10 menit ya. Sementara katanya artinya kan rata-rata itu akan ada 2 pelanggan per 10 menit. Sementara di sini katanya tidak ada pelanggan. Artinya kemungkinan besar memang probabilitasnya itu kecil. Itu ditekan dengan 0,1353. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang memang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.